Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Insya Allah segala apa yang menjadi ibadah kita dalam menimba ilmu pengetahuan ini bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama kita. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Pada hari ini kita akan mengkaji mengenai apa itu manusia, gitu ya. Manusia itu makhluk apa sebenarnya? Gitu. Kita ini sebenarnya apa? Gitu. Ada mengatakan bahwa manusia itu sebangsa hewan, gitu. Hewan yang berakal. Gitu. Kalau hewan seperti monyet itu katanya tidak berakal. Gitu. Hewan yang berbudi. Gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya bukan penghuni asli bumi, gitu ya. Manusia itu sebenarnya dari langit, gitu, yang diturunkan ke bumi. Jadi manusia itu bukan penghuni bumi sebenarnya, tapi dia penghuni langit yang diturunkan ke bumi. Ada juga yang mengatakan bahwa manusia itu adalah orang yang suka hitung-hitungan, gitu ya, orang yang ekonomis, gitu ya, yang suka menghitung. Gitu. Kalau sudah punya pendapatan ya sukanya hitung-hitung. Gitu. Kalau sudah keluar uangnya paling setengah mati. Tapi kalau dapat uang foya-foya minta ampun. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa manusia itu seperti serigala bagi manusia yang lain, serigala bagi serigala yang lain. Jadi saling menerkam, saling membunuh satu sama lain. Dan lain sebagainya. Jadi banyak para ahli, para pakar mendefinisikan manusia itu apa, gitu ya. Dan juga mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang terdiri atas dua unsur. Ya, ada jasad, ada rohani, gitu ya. Manusia itu terbentuk atas unsur air, angin, api, dan tanah, gitu ya. Ya, makanya orang Cina itu mereka kalau melihat atau memprediksi manusia itu melihat dari unsurnya, gitu, unsur manusianya. Anda ini kayaknya tipenya tipe angin, gitu ya. Anda ini tipenya api, orangnya suka pemarah, gitu. Anda ini tipenya angin, orangnya suka bergaul, gitu ya, mudah bergaul, ya, di mana-mana Anda mudah bergaul. Anda ini orangnya air, gitu, orangnya tenang, gitu ya, adem. Anda ini tanah, gitu. Tanah itu orangnya suka sabar meskipun dizalimi tetapi bermanfaat buat orang lain, gitu. Dan lain sebagainya, gitu. Jadi mengambil dari unsur-unsur alam. Artinya manusia itu tidak terlepas dari alam itu sendiri, gitu. Makanya dalam diri manusia ada yang disebut dengan namanya mikrokosmos, ya. Jadi kalau mau lihat tentang kejadian alam semesta itu, lihat diri Anda sendiri. Karena dalam diri Anda sendiri itu ada mikrokosmos, gitu. Nah, makrokosmosnya adalah bumi dan langit itu sendiri. Ada orang yang meramalkan manusia nanti umur sekian kok akan seperti ini. Ada tidak yang seperti itu? Ada ya, nanti kalau sudah besar, sudah berumah tangga akan seperti ini. Dilihat dari keadaan alamnya, gitu ya. Ada juga yang dilihat dari sio, gitu ya. Ada juga dilihat dari rasi bintang. Rasi bintang ini. Horoskop namanya, ya. Anda ini bintangnya Virgo, gitu ya. Ini Cancer ini. Itu dari tanda-tanda alam, gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa manusia itu tidak lepas dari alam itu sendiri. Artinya kalau alam ini hancur, bisa jadi manusia juga akan mati. Misalnya tidak perlu alam semesta, gitu. Cukup tidak ada air saja. Bisa tidak manusia bertahan tanpa air? Nah,
atau tidak ada tumbuhan dan hewan gitu, bisa tidak bertahan hanya dengan air. Gitu. Atau tidak ada matahari, bisa tidak manusia bertahan tanpa matahari? Hah? Hah? Bisa kalian bisa bertahan tanpa matahari? Hah? Kalau tidak ada matahari membeku lah kalian. Dia saja di kutub utara, kutub selatan itu, yang di intensitas cahaya matahari itu sangat minim sekali. Ada cahaya matahari tapi sedikit. Itu pun dalam 1 tahun hanya berapa kali saja. Makanya terjadi pembekuan daratan. Air jadi beku. Bagaimana kalau matahari tidak ada? Tidak ada sama sekali. Hah? Masih hidup tidak? Gitu. Jadi manusia ternyata sangat membutuhkan alam semesta ini. Oleh karena itu alam semesta ini diciptakan dengan tidak sia-sia, semuanya punya kegunaan. Alam semesta ini diciptakan dengan sudah punya skenario fungsinya masing-masing. Ya. Jangan Anda katakan bahwa binatang kecil itu tidak bermanfaat. Semut pun itu bermanfaat. Apabila gula Anda tumpah, maka semutlah yang memakannya. Ya. Apabila ada makanan Anda yang tidak Anda habiskan, kemudian Anda buang, ulat-ulatlah yang memakannya. Jadi bermanfaat. Jadi kalau dalam biologi namanya rantai makanan kan. Jadi rantai makanan itu yang satu kesatuan antara manusia dengan alam semesta gitu ya. Dari beberapa ahli mengatakan bahwa manusia itu adalah, ada yang mengatakan zon politikon ya, makhluk yang bermasyarakat. Pak, bisa tidak kita hidup sendiri? Bisa hidup sendiri, dalam hutan bisa. Ya. Tetapi manusia akan sangat lengkap jikalau dilengkapi dengan manusia yang lain. Gitu ya. Saya ambil contoh, ya tadi ada tulisan saya kecil ini, tapi kayaknya saya tidak share ke grupnya kalian, ya, karena saya baru masuk. Bahwa dalam tulisan saya itu, tulisan ringkas saya, berdirilah di atas kaki sendiri. Ya. Itu adalah konsep kemandirian. Artinya konsep kemandirian itu, manusia memang harus butuh kemampuan untuk menggali kemampuan sendiri ya. Kemampuan untuk menggali kemampuan sendiri. Jadi gunakan kemampuan untuk menggali kemampuan kita sendiri, untuk menggali bakat yang kita miliki. Tetapi juga sisi lain juga kita membutuhkan orang lain, ya, membutuhkan manusia yang lain. Nah, kasusnya adalah apabila dalam kehidupan sosial ya, kita orang melarat, kita orang miskin, kita orang yang pengen dia membutuhkan teman ya, untuk mencari solusi dari kehidupan kita. Tetapi harapan itu tidak ada gitu ya, tidak ada dalam kehidupan nyata, artinya tidak terrealisasi gitu. Seakan-akan hidup ini hanya kita saja yang bisa, yang memikulnya, beban ini hanya kita. Teman-teman yang selama ini kita harapkan menjadi tersingkirkan atau katakanlah menjauh dari kehidupan kita gitu ya. Mereka tidak mau ingin memikul beban hidup kita gitu ya. Mereka mau menjauh gitu. Dan itu ada dalam kehidupan kita gitu ya. Kita berharap sama orang lain, sama teman, tetapi tidak kunjung datang bantuannya gitu ya. Maka itulah konsep namanya berdiri di atas kaki sendiri. Tidak selamanya kita harus bergantung kepada manusia yang lain ya. Makanya Tuhan menciptakan kemampuan manusia itu dengan sangat sempurna ya. Mata untuk melihat, otak untuk berpikir, gunakan semua indera yang kita miliki, kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah kita ya. Kalau ada masalah tugas ya, biasanya kan mahasiswa ini kalau ada tugas kan kontak-kontak kan, bagaimana ini tugas ini, bisa tidak bantu gitu ya. Ya, gunakan kemampuan Anda sendiri gitu ya. Anda sudah punya otak gitu.
sudah punya tangan, sudah punya kaki gitu. Ya. Bahkan di rumah sudah punya laptop gitu. Kalau tidak ada laptop, ya pergi di rumah teman ganti gitu. Atau pinjam laptopnya gitu. Gunakan kemampuan kita sendiri. Meskipun dalam kehidupan sosial memang tidak bisa kita mengurung diri, ya. Kalau ada teman A misalnya dia menjauh, masih ada teman B. Kalau tidak ada teman B, masih ada teman C dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan menggunakan kemampuan sendiri dan kemampuan yang ada di alam sekitar, gitu. Sumber daya yang ada di sekitarnya. Menurut Max Scheler menyebut sebagai das kranke Tier atau hewan yang sakit yang selalu bermasalah dan gelisah. Manusia itu adalah tempat berkeluh kesah, gitu ya. Ada tidak manusia yang bahagia sesungguhnya? Bahagia sesungguhnya. Ada orang yang pura-pura mengupload kebahagiaannya, ya, pura-pura kan mengupload kebahagiaannya itu. Dia upload tas branded, ya, baju branded, baju mahal dan sebagainya. Ternyata utang gitu, ya, gitu. Artinya manusia itu sebenarnya ya tempatnya masalah, dan kita memang diciptakan untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau kita diciptakan tanpa masalah, itu namanya bukan manusia. Bukan manusia. Manusia kalau sudah jadi manusia ya harus ada masalahnya. Harus ada masalahnya. Kalau tidak ada masalahnya namanya malaikat. Ada masalah. Ya. Makanya tanda seorang bayi hidup di dunia pada saat dilahirkan itu menangis. Kalau tidak menangis dipukul pantatnya supaya menangis. Apa artinya? Bahwa memang kita dilahirkan memang ya menangis gitu. Ya. Nangis. Ada kalanya bahagia, ada kalanya menangis. Tapi tidak ada yang sempurna bahagia, tidak ada yang sempurna dalam kesengsaraan. Semuanya silih berganti bagaikan pasang dan surut, bagaikan siang dan malam. Ya. Dalam perjalanan peradaban manusia ada banyak pemberian nama manusia sendiri. Ada yang disebut dengan Homo sapiens. Homo sapiens itu manusia purba, gitu ya. Tetapi manusia purba yang sudah pandai, sudah berakal, gitu ya. Sudah menggunakan akalnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dia bisa membuat api, ya, bisa berburu, gitu. Membuat tombak, gitu, dengan bahan-bahan alam. Bisa membuat baju sendiri seadanya sesuai dengan kemampuan pikiran manusia pada zamannya itu. Intinya bahwa Homo sapiens ini adalah manusia purba yang sudah berakal, gitu. Atau disebut dengan makhluk yang berbudi. Ada juga yang disebut dengan manusia itu adalah Homo faber atau dalam bahasa Inggrisnya adalah tool making animal. Adalah binatang yang membuat peralatan, ya, atau hewan yang pandai dalam membuat sesuatu. Nah, jadi yang membedakan antara binatang dengan manusia itu adalah binatang itu kalau buat sangkarnya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu buat sangkarnya seperti itu. Kalau burung kan, atau buat tempat berlindungnya seperti itu modelnya. Ya. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu seperti itu. Cara dia membuat rumahnya, cara dia berlindung. Tetapi manusia dengan akalnya, dengan budinya bisa membuat bangunan dengan berbagai macam model sesuai dengan kebutuhannya. Buat rumah model segitiga bisa, buat rumah model segi 4 bisa, buat rumah model segi bulat, setengah bulat bisa, gitu ya. Tergantung kemampuan manusia sendiri. Jadi manusia itu tingkat kecerdasannya di atas dari hewan itu sendiri. Oleh karena itu manusia adalah disebut sebagai hewan yang pandai dalam membuat sesuatu atau peralatan. Ada juga yang mengatakan bahwa manusia itu adalah Homo economicus. Manusia yang ekonomik, manusia yang selalu
memikirkan pada kepentingan rumah tangganya, pada kepentingan bisnis, pada kepentingan laba, pada kepentingan cari-cari untung gitu ya. Kalau hewan tidak mungkin memikirkan ya. Hewan itu kalau dikasih dikasih pisang ya untuk dimakan, tapi belum tentu untuk manusia ya. Manusia bisa untuk makan, bisa untuk jualan ya. Jadi untuk kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan pribadinya sendiri. Ada juga mengatakan bahwa manusia itu adalah homo religius, makhluk yang beragama gitu ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia itu sebenarnya bukan penghuni bumi sesungguhnya. Manusia itu adalah penghuni langit gitu, yang kebetulan ditempatkan di bumi untuk menjadi ujian bagi manusia sendiri. Kalau sudah melewati ujian di dunia ini, maka dia akan kembali ke kampungnya yang sesungguhnya, yaitu kampung akhirat. Ada juga mengatakan bahwa manusia itu adalah homo lequen, adalah makhluk yang pandai menciptakan bahasa gitu ya. Ya binatang itu ya, kalau anjing dari dulu menggonggong gitu, ayam dari dulu berkotek gitu ya, tidak berubah. Ada tidak ayam yang menggonggong gitu? Ada ya, atau anjing yang berkotek gitu? Tidak ada gitu, kecuali itu hasil editan gitu ya. Ada anjing yang pintar bicara, Scooby-Doo gitu. Nah ya, itu namanya hasil editan gitu. Tetapi sesungguhnya manusia itu pandai berbahasa. Jangankan bahasa manusia, bahasa hewan pun dia mengerti kan? Bahasa hewan mengerti, yang menggunakan bahasa tubuh ya. Ada pelatih lumba-lumba bisa berkomunikasi dengan lumba-lumba. Ada pelatih anjing bisa berkomunikasi dengan anjing. Saking pintarnya manusia itu, sehingga bisa mengetahui kebutuhan yang ada di lingkungan sekitar. Ada juga yang mengatakan bahwa manusia itu adalah homo homini socius, atau manusia yang menjadi sahabat bagi manusia yang lain ya. Ada juga yang mengatakan homo homini lupus, manusia bagi serigala manusia yang lain. Ini dikenal oleh Thomas Hobbes, itu dikenal dalam kehidupan politik gitu ya. Itu kalau dalam kehidupan politik itu Anda bisa jadi serigala bagi manusia lain, bisa menjadi, Anda bisa menerkam gitu, bisa mematikan karir orang lain, bisa mematikan karakter orang lain, namanya assassination, membunuh karakter orang lain dalam dunia politik gitu. Bisa Anda membunuh dia gitu untuk kepentingan kekuasaan, jadi serigala bagi manusia yang lain. Ya itulah manusia dengan segala macam definisi dan konsep ya. Ya sampai di sini ada yang bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya, saya. Iya. Lanjut, menurut Eric Fromm, esensinya manusia itu tidak dapat didefinisikan secara memadai. Ternyata manusia itu tidak bisa katanya didefinisikan menurut Eric Fromm ya, secara memadai sebagai substansi yang karakternya berlaku untuk segala waktu dan peristiwa. Misalnya saja, manusia disebut sebagai binatang yang berakal atau animal rational. Ada juga yang disebut dengan makhluk sosial atau zoon politikon, yang mempunyai kemampuan berbahasa. Namun semuanya itu menurut Fromm itu bukan merupakan esensi manusia itu sendiri, melainkan hanya melihat dari sifatnya saja. Jadi mendefinisikan manusia dari sifatnya gitu. Ada yang sifatnya seperti binatang gitu ya. Kayaknya sama ini antara kera dengan manusia, tapi sifatnya gitu, bukan manusia sejatinya gitu ya. Ada binatang itu berkawan gitu ya, kuda atau apa segala macam, mereka berkawan. Kalau pergi dari satu tempat ke tempat lain, mereka suka berkawan. Lihat saja ikan, itu kalau lihat selalu kalau pergi itu berkawan mereka. Tidak ada yang ikan yang sendiriannya. Kalau ada ikan yang sendiriannya itu bisa tersesat dan bisa dimakan oleh ikan yang lain. Begitu juga manusia, dilihat dari sifatnya kayaknya ini seperti hewan gitu ya.
Sehingga para pakar mengatakan bahwa kayaknya ini manusia ini kalau dilihat dari sifatnya ini ya hewan gitu. Tetapi hewan yang membedakan adalah dia berakal, ya, dia mempunyai budi dan sebagainya. Menurut Fromm itu mengatakan bahwa itu bukan manusia. Masa mendefinisikan manusia berdasarkan sifatnya? Ya ada manusia yang sifatnya seperti binatang, tapi ada sifatnya seperti malaikat. Kenapa Anda tidak mendefinisikan manusia itu seperti malaikat? Jadi Fromm mengatakan bahwa Anda sedang mendefinisikan manusia itu pada satu aspek saja, tidak semuanya, tidak holistik. Sedangkan Al-Ghazali yang lahir pada tahun 1450 Hijriah atau 1058 Masehi, yang lahir di Tus, salah satu kota di Khurasan, yang memaknai manusia terdiri atas dua unsur, ada unsur jism, ada unsur nafas. Ya, manusia terbentuk atas dua, ada jasmani dan rohani, nafas. Ya. Itulah manusia. Ajism itu adalah unsur yang berwatak gelap, kasar, jasmani gitu ya, yang bisa kita sentuh, mata, telinga, hidung, jasad yang bisa kita sentuh. Termasuk di bawah alam bumi ini yang tidak berbeda dengan benda-benda yang lain gitu ya. Jadi kita jasad ini sama dengan kayu, sama dengan binatang itu. Sama. Tidak ada bedanya. Makanya ada yang mengatakan begini, kalau manusia hidup hanya untuk makan, maka tidak ada bedanya antara kerbau dengan manusia. Kan begitu. Tetapi kalau manusia hidup untuk beribadah, sholat, hidup untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, maka itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Jadi manusia itu hidup bukan untuk makan ya, hidup untuk beribadah. Dalam Quran surat Az-Zariyat itu dikatakan bahwa tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada aku, kepada Allah. Beribadah itu salah satunya adalah menyembah. Ya itulah manusia ya. Ada yang sifatnya, ada yang unsurnya nafas, substansinya tersendiri, mempunyai daya mengetahui, bergerak dengan kemampuannya, dan mempunyai bagian-bagian yang tersendiri seperti roh gitu. Makanya pada umur berapa bulan manusia ditiupkan roh oleh Allah kan? Gitu. Kalau tidak ada rohnya itu bisa hanya jadi mayat saja gitu. Ya. Nah, inilah yang membedakan itu. Roh ini terdiri atas kemampuan kita merasa, kemampuan kita berpikir. Makanya kebutuhan manusia itu ada dua, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Selama ini kita hanya berpikir tentang kebutuhan jasmani, makan, minum, ya, kemudian apa lagi, ya jalan-jalan, makan macam-macam gitu. Tetapi kebutuhan rohani kita jarang dipenuhi gitu. Sehingga yang gemuk itu jasmaninya, rohaninya kurus. Apa kebutuhan rohani itu? Kebutuhan rohani itu adalah kita sholat. Kalau orang Islam sholat, berzikir, bersedekah, itu kebutuhan jasmani. Itu makanan bagi rohani. Ya, itu makanan bagi rohani yang bisa menggemukkan rohanianya kita. Kita berzikir, kita sholat, membaca ayat suci Al-Quran bagi orang Islam ya. Ya, bagi orang yang Nasrani dan sebagainya, mereka menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan dalam agama mereka masing-masing. Jadi dua kebutuhan itu harus kita jalankan. Berdoa sebelum melakukan kegiatan, itu adalah kebutuhan rohani gitu. Makan sebelum bepergian, itu adalah kebutuhan jasmani. Dua kebutuhan itu harus terpenuhi setiap hari. Jadi jangan setiap hari kebutuhan jasmani ya terus rohania kita tidak penuhi, maka kita kurus kerempeng pada saat kita di akhirat nanti ya. Itu para ulama mengatakan kita gemuk di dunia tetapi kurus kerempeng kita di perjalanan di akhirat. Itu para ulama ya.
Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan kalau ada yang mau ingin bertanya. Ya. Ini sudah pertemuan kedua kita bahas tentang demokrasi dan hak asasi manusia ya. Jadi materi ini saya tidak akan selesaikan untuk slide hak asasi dan demokrasi. Saya bagi nanti, insya Allah nanti minggu depan nanti akan ada materi baru lagi ya. Saya akan kasih. Yang ini hanya untuk jadi bahan bacaan buat kalian. Nah dulu saya pernah mengajar tentang hak asasi manusia. Jadi saya kasih materi ini karena dulu pernah saya mengajar itu 3 SKS dulu. Ya, kalau ini kan 2 SKS. Mengajar tentang HAM, khusus HAM, hak asasi manusia. Makanya salah satu materinya yang ini. Ya, kalau ada, kalau tidak ada kita lanjut ya. Tolong nanti diingatkan kalau kalau saya sudah sampai jam berapa? Jam 10 lewat? 10 lewat 10 ya. Bagusnya. Saya kalau waktu kuliah dulu teman-teman, saya lebih senang menunggu saat dosen mengatakan siapa yang mau bertanya. Paling senang saya. Nah, betulan. Saya tunggu-tunggu karena kenapa? Kalau saya dengarkan penjelasan dosen, ya ada yang membuat saya semangat, ada yang membuat saya mengantuk gitu. Ya tergantung pembawaannya, teknik dia dalam mengajar. Gitu. Ya kalau monoton atau tidak kuasai bahan, ya kadang-kala mengantuk. Gitu. Saya tunggu waktu bertanya gitu. Tapi kalau bagus dia menjelaskan, saya tunggu juga waktu bertanya. Artinya dua-duanya itu tetap saya tunggu waktu tanya jawab. Tetapi yang membedakan kan kalau satunya itu membuat saya ngantuk pada waktu dia jelaskan, yang satunya membuat saya bergairah pada saat dia jelaskan. Ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi gitu ya. Ya, silakan dibuka lagi di slide selanjutnya ya. Tentang hak asasi manusia itu ya. Itu banyak sebenarnya materinya. Ini menurut Profesor Miriam Budiarjo, dia mendefinisikan hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Jadi dimiliki bukan oleh hewan tapi manusia. Yang diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahirannya. Artinya manusia itu mendapatkan hak asasi manusianya pada saat dia dilahirkan. Ini menurut Miriam Budiarjo. Dan kehadirannya dalam hidup masyarakat itu. Artinya hak asasi manusia ini dibutuhkan bukan hanya pada pribadi, tetapi dibutuhkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ya. Makanya dalam pergaulan sosial itu pernah saya jelaskan bahwa hak Anda dibatasi oleh hak orang lain. Hak Anda dibatasi oleh hak orang lain. Pada saat Anda mengatakan ini adalah hak Anda, tetapi Anda juga mempunyai kewajiban untuk menjaga hak orang lain. Ya, bersamaan dengan itu. Pada saat Anda mengatakan ini hak saya, bersamaan dengan itu muncul kewajiban Anda untuk melindungi hak orang lain. Ya, sambil contoh seperti ya kita menggunakan jalan, ya, yang berkendaraan. Kalau mengatakan bahwa saya gunakan jalan ini adalah hak saya bawa kendaraan itu adalah hak saya, betul. Tetapi Anda mempunyai kewajiban untuk melindungi hak orang lain agar tidak kecelakaan, ya, agar nyaman juga mereka berkendaraan. Jangan hanya karena Anda kemudian orang lain tidak nyaman, gitu. Anda sedang melanggar hak orang lain. Jadi di dalam hak kita itu bersamaan muncul dengan kewajiban kita. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa.
ras, agama, golongan, jenis kelamin. Sekarang ini, apa itu? Sekarang konkretnya seperti apa HAM itu, Pak? Konkretnya makan. Apakah kita makan itu harus membedakan ras? Ya? Apakah harus orang Indonesia misalnya yang butuh makan, orang India tidak butuh makan? Semua manusia butuh makan, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan dia agama atau jenis kelamin. Berarti makan itu adalah hak dasar manusia. Minum juga seperti itu. Ya. Bernapas. Bernapas itu hak kalian itu. Hak untuk hidup namanya. Tidak mengenal bangsa, keturunan siapa, golongan darah apa, tidak. Ya. Tetap hidup itu adalah hak manusia tanpa kecuali. Hak manusia. Ya. Oleh karena itu, hak asasi manusia itu sifatnya asasi, universal, umum, semua manusia ada. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Saya pernah bertanya kepada mahasiswa, apakah masuk di program studi ini sesuai dengan minat Anda tidak? Atau Anda di bawah tekanan? Kalau tidak masuk di program studi ini, ayah tidak akan kasih biaya. Itu namanya sudah melanggar hak asasi. Seharusnya setiap anak mempunyai hak untuk memilih masa depannya. Ya tentu masa depan yang bagus kan. Berarti orang tua mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi anaknya agar mencapai tujuan yang ingin dicita-citakan. Misalnya dia mau ingin jadi dokter, ya diupayakan. Tapi kalau orang tua tidak mampu, maka anak tidak punya juga hak untuk memaksa orang tua. Tidak ada hak anak memaksa. Oh ini harus saya jadi dokter, tidak bisa. Gitu. Bagus kalau misalnya Anda dapat beasiswa kedokteran misalnya. Ya. Tetapi kalau tidak dapat beasiswa, Anda mau paksa orang tua, tidak mungkin. Ya. Jadi satu kesatuan. Apabila Anda mempunyai hak, bersamaan dengan itu Anda mempunyai kewajiban juga. Kewajiban untuk membantu orang tua. Jangan itu adalah, oh ini minat saya mau masuk ke jurusan ini, ya mahal, betul, ya. Tetapi kalau orang tua Anda mampu, gitu. Tapi kalau tidak mampu, Anda tidak mempunyai hak untuk memaksa orang tua, gitu. Karena Anda mempunyai kewajiban untuk membantu orang tua. Jadi ada hak Anda, tetapi di situ ada kewajiban Anda juga sendiri. Bagus kalau orang tua kita mampu, ya. Jangankan kuliah di sini, kuliah di planet Pluto pun bisa kalau orang tua dia. Ini ibaratnya begitu ya. Ya. Mau kuliah di planet Pluto itu apa Pak ya? Dia maksudnya kuliah jauh-jauh, ya. Itu pun mau. Siapa yang tidak mau? Kalau anaknya mau pintar gitu ya. Tetapi kalau orang tua tidak mampu, maka kita mempunyai kewajiban untuk tidak menyusahkan orang tua. Jadi ada hak kita, tetapi di situ tumbuh bersamaan dengan kewajiban kita. Gitu. Maka disitulah hidup namanya toleransi, hidup namanya keseimbangan dalam berumah tangga, gitu ya. Jangan semuanya pokoknya gitu. Bahasanya pokoknya saya tidak mau tahu pokoknya gitu. Kalau sudah bahasa pokoknya itu sudah setan itu. Ya, pokoknya ya pokoknya belikan saya motor. Kalau tidak pokoknya. Ya, biasanya kan anak SMA kan begitu ya. Tidak mau pergi sekolah kalau tidak ada motor gitu. Kalau ada motor mau pergi sekolah, pokoknya. Kalau sudah pokoknya sudah setan itu yang keluar. Oleh karena itu Anda mempunyai hak untuk dipenuhi oleh orang tua, tapi Anda mempunyai kewajiban bersamaan dengan keluarnya hak Anda untuk membantu orang tua.
Gitu. Misalnya ya seperti tadi ya, Anda bisa meminta sama orang tua, Pak, bisa tidak saya dibelikan motor gitu. Saya agak malu juga sama teman-teman gitu. Teman-teman sudah beli motor. Ada juga yang bawa mobil, Pak. Saya mau menangis, Pak, ini. Misalnya ya. Tetapi orang tua merasa tidak, pasti sedih kan lihat anaknya kalau misalnya mengadu. Tetapi kalau orang tua tidak mempunyai kemampuan, maka kita mempunyai kewajiban untuk menjaga perasaan orang tua. Jadi ada hak kita yang kita mintai, tetapi ada kewajiban kita yang harus kita jalankan. Itu. Seperti itulah ya. Kemudian menurut Profesor Franz Magnus Suseno, ini adalah ahli filsafat ya. Ya orang barat, tetapi sudah lama puluhan tahun beranak cucu di Indonesia gitu ya. Kalau tidak salah orang Belanda, kalau tidak salah ya, semoga saya tidak salah. Franz Magnus Suseno ini adalah seorang pendeta ya. Dia dosen filsafat. Menekankan ada dua unsur utama dalam pengertian HAM. Yang pertama bahwa hak-hak itu mendahului penetapan negara. Hak-hak itu mendahului penetapan negara. Apa artinya? Bahwa sebelum negara menetapkan, Anda sudah diberikan hak itu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu. Sebelum negara menetapkan bahwa perlindungan tentang jangan ada membunuh orang lain, jangan membunuh orang lain. Itu sebelum ditetapkan, itu Tuhan sudah menciptakan Anda dengan nafas, dengan nyawa. Ya. Bahkan sebelum negara ada, sebelum Indonesia ini ada, ya, manusia sudah ada sebelumnya kan gitu. Sudah berkoloni, ya, sudah berkumpul, membentuk satu hukum atau ya satu aturan untuk melindungi satu dengan yang lain, untuk memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain. Yang kedua adalah hak itu bersifat universal. Hak asasi manusia itu sifatnya universal, umum ya. Semua orang bisa mendapatkannya tanpa melihat itu warna kulitnya apa, dia hitam, sawo matang, coklat, putih, ya, pucat dan sebagainya. Tanpa melihat etnis, sukunya apa, dia lahir di mana, ya, dia lahir di gua kah atau di kolong jembatan, semuanya mempunyai hak yang sama. Agamanya apa, gitu ya, asal keturunannya apa dan lain sebagainya. Jadi itu yang dikatakan oleh Magnus Suseno. Menurut Universal Declaration of Human Rights, ya. Menurut Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Hak Asasi Manusia, ya. Itu di PBB. Dalam pembukuannya dari deklarasi ini menyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seru sekalian alamnya. Sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak untuk hidup layak, ya. Yang kedua adalah berhak untuk bebas memilih pilihan hidupnya, jalan hidupnya. Manusia diberikan hak untuk keselamatan. Setiap orang harus diberikan hak untuk selamat. Kemudian hak untuk mendapatkan kebahagiaan secara pribadi. Inilah cikal bakal juga lahirnya namanya konsep HAM yang liberal. Ini cikal bakal ya. Sebenarnya sudah lama, tetapi dengan adanya Declaration of Human Rights ini secara global sudah menyatakan bahwa ini kalian bebas aja mau joget ke sana kemari, mau busananya setengah busana, ya, mau gandengan ke sana kemari, boncengan ke sana kemari, gitu.
Karena itu ada kebahagiaan pribadi, hak ya, kebahagiaan pribadi. Gitu. Yang penting jangan mengganggu kebahagiaan pribadi orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan namanya hak asasi manusia yang didasarkan oleh paham liberalisme. Maka orang Indonesia harus menyaring ini, apakah ini sesuai tidak dengan Pancasila. Gitu. Kalau tidak sesuai maka ditolak. Tidak boleh hidup dan berkembang di tanah air Indonesia. Karena tidak sesuai dengan budaya, agama, dan dasar negara kita. Itu, ya. Kalau kita kehidupan yang layak, betul. Kita membutuhkan namanya kehidupan yang layak. Apa kehidupan yang layak? Salah satunya gaji. Ya. Gajinya itu harus sesuai dengan, ya makanya sekarang namanya istilah UMR, upah minimum regional atau upah minimum nasional, gitu ya. Itu sebagai standar. Kalau ada orang manusia yang bekerja di sebuah perusahaan harus digaji sesuai dengan UMR itu. Tidak boleh kurang dari itu. Kalau sudah kurang berarti itu melanggar haknya sebagai manusia yang hidup layak. Nah, ini boleh kebebasan. Kebebasan ini harus kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Jangan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kebebasannya seakan-akan hilang norma agama, norma sosial, norma adat. Nah, ini bertentangan kalau sudah menghilangkan norma-norma yang telah tumbuh dan berkembang ratusan bahkan ribuan tahun di tanah air di Nusantara kita itu. Nah, itu tertolak. Tetapi kalau kebebasan dalam artian memilih masa depan kita agar lebih baik, kebebasan untuk katakanlah memilih jurusan gitu, kebebasan untuk memilih hobi gitu ya, kebebasan untuk bergelut di bidang apa misalnya, itu adalah didukung. Tetapi kalau kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa mengindahkan norma-norma yang ada, itu sudah bertentangan. Setiap orang harus mendapatkan hak untuk selamat, betul. Nah, ini cocok. Selamat dari mara bahaya. Makanya tidak boleh ada namanya bom bunuh diri itu. Dilarang. Baik itu yang melakukan kegiatan bom bunuh diri maupun yang terkena dampak dari bom bunuh diri itu. Dua-duanya perbuatan yang dilarang oleh agama. Kalau ini boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kemudian kebahagiaan pribadi. Nah, ini juga tinggal dilihat konteksnya. Kebahagiaan pribadi yang seperti apa yang Anda maksudkan. Ya. Karena norma-norma adat istiadat yang ada di Indonesia maupun di negara-negara barat beda kulturnya. Kebahagiaan pribadi orang barat itu beda dengan di Indonesia, beda. Kita dari kecil sudah ditanamkan norma-norma adat istiadat yang sudah ada dari dulu kan. Nah, tergantung gitu. Dari negara mana konsepnya seperti apa gitu ya. Kalau kebahagiaan pribadi dalam artian tidak melanggar norma yang ada, ya saya kira boleh-boleh saja. Gitu. Misalnya sambil contoh, saya punya hak untuk mendengarkan musik. Sampai patah kepala Anda. Anda silakan gitu ya. Tetapi Anda tidak mempunyai hak untuk mendengarkan musik, kemudian musik itu mengganggu tetangga yang sedang sakit atau sedang istirahat. Itu kebahagiaan pribadi Anda, gitu ya. Tetapi kalau misalnya sudah mengganggu orang lain yang ada di tetangga, itu Anda sedang melanggar hak orang lain. Sama juga kan begini, kita menggunakan media sosial, ya, menggunakan media sosial dengan berbagai macam ekspresi. Oh, ini saya tidak ganggu orang lain. Anda tidak ganggu orang lain, tapi Anda sudah menggunakan namanya media sosial. Anda bukan hanya bicara Anda sendiri saja, yang dengarkan, yang melihat Anda ini ribuan bahkan jutaan orang. Tetapi kalau Anda hanya bermain di dalam kamar Anda, ya silakan, itu kebebasan Anda pribadi. Tetapi kalau Anda sudah menggunakan media sosial, maka ada batasan-batasan norma-norma sosial yang harus Anda jaga. Kan begitu. Ya, sampai di sini ada yang bertanya?
Ini sudah jam 10:09. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya ucapkan alhamdulillah.